Ini bohongin. Enggak apa-apa, masukin aja enggak apa-apa. Ya, halo, selamat datang ke Bincang-Bincang bareng Cak Kahim. Oke, boleh diperkenalan dulu deh, tipis-tipis gitu. Oke. Jadi mungkin sebelumnya namaku Muhammad Zaki Nurkolis atau biasa dipanggil Zaki. Aku dari Statistika FKUGM angkatan 2020 dan saat ini aku menjadi Cak Kahima untuk Himasta periode 2022 dengan nomor urut 1. Iya. Salam kenal. Halo Zaki. Halo. Ya. Oke, aku mau nanya nih, Zak. Zaki kan biasanya dikenal sebagai Lord of DDD gitu. Di mana-mana jadi di mana-mana jadi DDD gitu. Kok orang DDD di mana-mana? Semuanya dibat pokoknya. Iya, pokoknya. Waduh. Semua dibat pokoknya. Iya, pokoknya di mana ada DDD, di situ ada Nggak ada Zaki. lagi, ya. Nah nih, kenapa tiba-tiba nyalonin diri jadi Cak Kahim? Capek DDD atau gimana? Coba jujur aja, nggak apa-apa sih. Ini jujur aja ya. Iya. Oke, sebelumnya sebenarnya DDD itu aku terperangkap dalam lingkarannya gitu sebenarnya. Parah. Nyalain aku. Berawal dari apa? Aduh, gak mau nyebut sebenarnya. Oke, mungkin apa ya? Ya mungkin sepertinya itu juga salah satu motivasi ini ya, faktor yang kecil ya mungkin. Aku juga merasa bahwa udah kebanyakan DDD lah. Aku melihat bahwa teman-temanku bisa berkarya yang lebih lebih beragam lah ya. Nggak cuma di satu si doang. Mungkin aku juga selama ini cuma berada di stat doang. Dan itu menurutku juga cukup aku merasa aku terpaku di DDD ya, dan aku ingin mencoba untuk sesuatu hal yang baru lah. Dan kebetulan ini juga berhubungan dengan salah satu faktor lainnya ya. Aku sebenarnya jujur takut jadi Cak Kahima, tapi mau nggak mau ya aku udah dipercayai oleh teman-temanku, dan aku juga percaya sama teman-temanku juga. Teman-teman percaya sama aku percaya sama mereka, dan aku yakin bahwa saling percaya itu merupakan awal yang baik untuk kedepannya lah. Dan juga aku udah memikirkan juga untuk lebih menyingkirkan kepentinganku di semester-semester selanjutnya lah. Aku merasa bahwa itu masih bisa dilakukan, sehingga ya itu aku jadi berani untuk maju jadi Cak Kahim. Mungkin itu. Selain berani gara-gara percaya, kalau dari kamu sendiri ada nggak sih yang kayak menggugah gitu lah, akhirnya kayak ini Cak Kahim, ini passion aku gitu loh. Mungkin kalau passion sebenarnya karena sekali lagi aku DDD ya, aku sebenarnya nggak punya banyak pengalaman untuk ngatur orang lain, tapi aku punya manajemen waktu yang baik, dan aku merasa aku mampu untuk bisa meyakinkan apa yang aku katakan pada orang lain, dan aku juga lebih punya rasa untuk terbuka, lebih suka mendengar celotehan dari orang lain. Mungkin itu sih kalau dari aku. Apa memangnya celotehan apa yang kamu sering dengarkan gitu? Wah, kalau celotehan itu celotehan mungkin ini ya sebelumnya maaf ya kalau aku kursinya banyak gerak-gerak. Kalau celotehan yang aku dengar tuh mungkin belakangan ini ya banyak yang memang kalau tentang Himasta itu sebenarnya banyak yang ini aja sih, sebenarnya hanya titip pesan aja untuk kedepannya seperti apa. Aku juga dengar bahwa dari teman-temanku banyak yang banyak yang merasa bahwa banyak yang bisa diperbaiki lah dari Himasta kepengurusan tahun ini. Dari kepengurusan yang ya tahun ini ya, berarti masih berjalan saat ini. Dan aku merasa bahwa solusinya itu sebenarnya bisa dicari gitu. Aku merasa bahwa aku mampu untuk mencari jalan keluar untuk masalah-masalah itu, dan aku juga bisa membawakan sesuatu yang setidaknya lebih baik dari sebelumnya lah. Sebenarnya mencari solusi itu nggak bisa sendiri ya. Mencari solusi itu memang harus banyak pertimbangan. Aku nggak bisa bahwa aku tahu masalah ini, aku harus selesaikan sendiri. Itu belum tentu bisa. Mungkin untuk beberapa hal, ya masalah itu bisa diselesaikan, dan mungkin lebih baik dipikirkan oleh seseorang aja atau beberapa orang saja. Tapi aku menjadi Cak Kahima tuh tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri gitu loh. Aku memang butuh bantuan, butuh saran, butuh masukan dari semua pihak. Entah itu yang membangun atau tidak, aku harus mendengarkan. Setidaknya aku mendengarkan dulu bahwa ini yang mereka pikirkan. Setidaknya aku tidak terpaku dengan pola pikirku yang sekarang gitu loh. Karena pola pikir tuh belum ada yang benar, ada yang lebih benar, ada juga yang mungkin ini subjektif ya, tipenya
pola pikir subjektif, dan untuk keputusan akhirnya aku akan terus berusaha untuk objektif gitu loh. Tapi sebelum aku bisa mencapai titik itu, sebelum aku bisa mengarahkan teman-temanku untuk menjalankan sesuatu yang mungkin sifatnya objektif ya, aku harus mendengarkan hal-hal yang memang ya itu tadi, aku mendengarkan pendapat agar pola pikirku tuh tidak hanya stuck di satu titik aja. Seperti itu sih. Oke. Oke, mungkin itu bagian ini ya, organisasinya. Kita lanjut aja ke kamu nih, udah 3 semester di statistika, kamu ngerasa dapat apa aja, apa yang udah kamu lalui, boleh diceritain dikit. Oke, sebelumnya ini tuh yang dimaksud fokus dunia kuliah atau dunia organisasi gimana? Dua-duanya. Oke. Yang menurutmu menarik gitu. Menurutku menarik. Sebenarnya yang aku alami selama ini, semakin tinggi semesternya memang semakin tinggi tekanannya ya, tekanan akademik ya, terutama karena sekali lagi kita mahasiswa UGM, aku mahasiswa UGM, karena aku mahasiswa statistika otomatis mahasiswa UGM ya. Itu tekanan dari bidang akademiknya itu memang semakin, ini naiknya tidak linear, tapi naiknya tuh ekstrim gitu loh. Tingkatannya memang sangat-sangat ekstrim gitu loh. Dan aku yakin semester-semester kedepannya tuh memang bikin otak makin meledak gitu loh. Tapi itu yang mungkin menurutku menarik ya, loncatannya dari semester 2, aku sekarang semester 3 ya. Loncatan dari semester 2 ke semester 3 tuh sangat-sangat gitu loh. Mungkin karena efek dari kurikulum baru, aku nggak akan menyalahkan ya, aku nggak menyalahkan kurikulum baru, tapi memang kalau aku lihat itu sangat-sangat bebannya itu benar-benar beda gitu. Dan aku juga mendapatkan beban, aku udah semester 3 gitu loh, aku harusnya lebih rajin belajar, aku lebih rajin nyari jurnal, lebih nyari buku dan lain sebagainya. Itu merupakan tekanan-tekanan juga yang aku dapatkan gitu selama di semester 3 ini, dan aku merasa bahwa teman-temanku juga sama. Tanggung jawab sebagai mahasiswanya itu udah mulai terbangun lah. Aku udah semester 3, bentar lagi semester 5, bentar lagi semester 7 udah harus mikirin yang kedepannya lah. Nggak bisa nge-stuck di mikirin semester itu doang, apakah aku dapat nilai bagus atau enggak, tapi mikirin juga kedepannya, aku besok tuh butuh apa sih? Dari semua yang aku jalanin selama itu, aku butuh apa sih? Mungkin itu yang dari segi akademik ya, aku merasa lebih banyak tekanan. Dan juga mungkin aku lihat teman-temanku banyak yang ikut lomba, jadi aku tertarik lah untuk mencoba juga untuk kembali menghidupkan jiwa-jiwa kompetitif dalam diriku ini. Terus untuk dari organisasi ya, di Himasta sebenarnya yang menarik itu adalah ya, selama aku di divisi mistik selama ini, sebelumnya aku tadi belum ini ya nyebutkan aku dari divisi mistik, aku juga banyak berkecimpung di dunia desain lagi. Dan selama ini aku mendapatkan banyak banyak hal baru lah terkait desain, karena aku di awal masuk kuliah itu nggak pernah nyentuh yang namanya Corel Draw, Photoshop ya. Itu tuh cuma kayak nggak kebayang gitu. Aku dulu daftar Anava 15 tuh modal Canva doang gitu loh. Dan sampai sini tuh aku banyak dapat hal, bukan hanya dari desainnya juga, tapi cara berpikir seorang desainer yang baik, bagaimana kita memplanning lah ke depannya, organisasi, mengkoordinir orang lain dengan baik juga. Aku juga bisa berkolaborasi dari berbagai event yang alhamdulillah aku dipercayai sebagai salah satu staffnya. Dan menurutku itu adalah pengalaman yang luar biasa bagiku, karena aku bisa berkarya, aku bisa mengimprove diriku sendiri, dan aku bisa berkarya tidak hanya untuk diriku sendiri, untuk aku yang menikmati saja, tapi untuk orang lain juga. Jadi aku merasa bahwa aku mengimprove diriku sendiri dan aku juga memberikan sesuatu pada orang banyak. Itu menurutku hal yang berkesan sih dari dari pengalamanku sebagai si DDD lah ya mungkin sebutannya. Terus kalau di Himasta tuh aku juga jadi sadar bahwa pola pikir orang tuh beda-beda. Ini mungkin awalnya juga ya, aku merasa bahwa sebenarnya orang-orang tuh gak bisa sama sih sebenarnya, pasti punya pendapatnya masing-masing, dan itu butuh suatu ketangguhan untuk kita bisa tidaknya menyamakan dulu gitu. Dan aku merasa juga bahwa menyamakan pikiran dari sekelompok orang itu penting dilakukan di awal. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, dulu aku di misik juga, ini kita harusnya lebih banyak menyatukan pikiran dulu di awal. Lebih banyak, benar-benar banyak menyatukan pikiran agar kita ke depannya itu konsisten dari awal sampai akhir, tidak kemana-mana, tidak ke kanan ke kiri lah. Mungkin itu sih kalau dari segi organisasi dan kepanitiaan.
Emang cara berpikir apa yang kamu dapat dari mistik? Mungkin cara berpikir salah satu contohnya aja ya. Aku kalau sebelum dianak sama dianak tuh aku mikirnya tuh kenapa nih? Aku mikirnya tuh kayak apa ya? Aku dapat desain ini ya udah aku kerjain yang ini dulu. Untuk yang besoknya tuh udahlah besok aja lah. Aku pikirin besok gitu loh. Urusan besok ya besok, urusan sekarang ya sekarang. Tapi kalau selama di mistik tuh nggak bisa. Selama bukan hanya di mistik ya sebenarnya. Selama jadi pengurus di masa tuh aku nggak bisa gitu loh. Ngerjain yang sekarang, ada yang sekarang tuh sekarang, yang besok dipikirin besok itu nggak bisa. Semua yang dilakukan harus berkesinambungan. Jadi aku ngerjain sekarang itu pasti ada hubungannya dengan yang besok dan aku harus mempersiapkan itu. Jadi pola pikir yang apa ya? Visioner, bukan visioner sebenarnya itu. Pola pikir yang ke depan lah, maju lah. Jadi aku memikirkan yang ke depan juga dari sekarang. Gak cuma stuck di sekarang-sekarang aja. Itu salah satu contohnya. Nah, menurutmu sejauh ini gitu, kamu udah join di Himasa selama 1 periode ini, menurutmu Himasa udah baik belum sih? Udah masuk definisi organisasi yang baik belum sih gitu menurut kamu? Oke, baik ya. Ya. Baik, saya izin jawab. Aduh. Betul kan? Oke. Organisasi yang baik ya, ini pertanyaannya keren. Organisasi yang baik. Oke, sebelumnya aku sebutin backgroundku, aku tidak banyak ikut organisasi gitu. Aku tidak banyak memperhatikan organisasi di luar. Ya ini Himasa ini merupakan salah satu tempat awalku memfokuskan sebagian dari hidupku untuk sesuatu gitu, untuk organisasi ini. Dan kalau dilihat-lihat, memang ya dari manapun kita nggak bisa mengatakan bahwa Himasa FKUGM ini sempurna. Tidak bisa, kita paksakan mau sampai mencapai yang ideal, yang baik, yang benar-benar baik di mata semua orang tuh tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin loh. Karena tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Kita bukan Tuhan, kita udah tahu itu ya. Dan juga tujuan kita tuh bukan untuk mencapai sempurna gitu. Kesempurnaan itu sebenarnya bukan tujuan kita. Kita sebenarnya ingin ya yang penting kita bisa menyiapkan wadah untuk bersatu lah. Sesuai dengan fungsinya Himasa ya. Kita ingin menyiapkan suatu wadah yang dimana mahasiswa itu bisa berkumpul, menyampaikan pendapatnya atau kritiknya, bisa seru-seruan dan lain sebagainya. Ini kalau di gambaranku ya. Kita tuh di situ merasa bahwa ya memang di situlah tempat kita untuk pulang gitu loh. Tempat kita memang untuk berkreasi itu bisa di situ juga. Dan kalau dari segi itu, aku melihatnya bahwa Himasa tuh masih banyak jalan yang harus dilalui lah. Kita selama ini tuh masih banyak hal yang memang harus kita lalui lagi untuk kedepannya gitu. Dan kalau sekali lagi balik ke pertanyaannya apakah sudah baik atau belum, jawaban singkatnya itu masih banyak yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan lagi untuk menjadi baik. Tapi untuk sekarang, menurutku dengan adanya Himasa tuh lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Lebih banyak membantu daripada merugikan lah. Jadi menurutku kalau dilihat dari segi itu sudah luar biasa baik lah. Banyak yang masih ditingkatkan tapi udah luar biasa bermanfaat juga. Tadi kan kamu bilang masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, menurut kamu contohnya apa sih? Hal yang perlu diperbaiki itu apa gitu? Oke. Salah satu contohnya aja ya. Himasa ini kan organisasi punya yang namanya program kerja gitu kan, punya istilahnya sesuatu yang bisa dijadikan pegangan untuk bekerja lah. Program kerja ini dilakukan oleh pengurus untuk seluruh anggota ya, untuk seluruh anggota Himasa. Dan aku merasa bahwa beberapa program kerja yang dijalankan tuh memang belum sesuai harapan. Mungkin ada ya, selalu ada ya yang belum sesuai harapan, tapi menurutku belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Himasa saat ini. Ada beberapa, tidak semua, tapi ada beberapa yang menurutku program kerja yang memang sebaiknya itu kita kembalikan lagi kepada anggotanya, kepada teman-teman dari Masba dan teman-teman di Himasa semua, apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu loh. Apa yang mereka inginkan dari Himasa, apa pandangan mereka tentang Himasa. Aku merasa bahwa itu tidak cukup ditanyakan kepada mereka gitu loh. Aku merasa bahwa
banyak dari mungkin batasannya ini ya, aku persingkat per kecil dulu aja ya. Kepada angkatan aku jujur belum bisa mencakup semuanya gitu. Aku belum bisa nanya sebenarnya kamu tuh tentang Himasta itu nanggepnya seperti apa sih? Kamu berharapnya itu Himasta seperti apa sih? Kamu punya ide, saran atau apa untuk Himasta nggak sih? Jadi kita menurutku belum bisa bersifat apa ya, aktif untuk terus bertanya gitu. Mungkin kalau bertanya udah ada, yang menurutku konsistensi dalam bertanya itu belum maksimal lah. Aku merasa bahwa kita tuh belum bisa benar-benar melibatkan elemen-elemen dari Himasta itu sendiri. Aku merasa bahwa kita tuh belum apa ya, belum mau merubah diri kita untuk Himasta gitu. Aku merasa bahwa kita tuh masih terpaku oleh hal-hal yang sudah sama, udah ada dari sebelum-sebelumnya. Itu mungkin hal yang bagus, tapi menurutku memang kita harus mencoba, ya itu kembali lagi kita kembalikan kepada anggota. Sebenarnya butuh apa sih? Kita harus berani untuk menanyakan itu, kita harus berani mempertimbangkan. Kalau sebenarnya sejatinya tidak bisa diterima semua, sebenarnya kita mempertimbangkan semua itu. Karena pertimbangan kayak lagi berhubungan dengan pola pikir itu. Itu menurutku yang salah satu dari hal yang masih kurang dari Himasta sih. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, kalau kamu kepilih nih dengan Himasta sekarang yang menurutku masih banyak yang perlu diperbaiki, nah kamu mau bawa apa aja gitu ke Himasta? Mau bawa perubahan apa aja gitu kira-kira ke Himasta? Oke. Sebelumnya untuk perubahan ya, aku mungkin ingin dulu tidak apa ya, aku bukan berarti ingin merubah semuanya. Aku tidak ingin merubah kayak Himasta harus mengulang dari awal, enggak. No. Itu bukan hal yang sangat direstui. Jadi aku ingin apa ya, melanjutkan yang baik-baik, dan kalau perubahannya itu mungkin aku ingin membawa Himasta yang lebih terbuka. Terbuka itu bukan berarti kita terbuka ke apa ya, ke organisasi lain, bukan hanya seperti, tapi terbuka itu di dalam kita loh. Kita perhatikan di dalam kita masih ada rasa segan lah ya. Kalau takut mungkin enggak ya, tapi segan kepada teman-teman di antara kita atau mungkin ke antar angkatan. Dan menurutku itu sebaiknya kita tuh lebih terbuka untuk ya itu terhadap antar angkatannya itu, karena lebih banyak diskusi lah, lebih banyak ngobrol bahas-bahas yang sifatnya itu kita bisa saling tukar pikiran. Karena pikiran kita itu kalau misalkan setiap angkatan beda-beda itu cukup gawat juga gitu. Jadi kita punya sesuatu yang sama lah di pikiran kita, kan Himasta itu satu, dan menurutku setiap angkatan tuh juga harus mempunyai pikiran yang satu pikiran yang sama gitu tentang Himasta. Terus mungkin terbuka itu juga terbuka dari segi ini ya, kita harus terbuka, benar-benar terbuka untuk semua aspirasi yang ada di sekitar kita. Benar-benar terbuka untuk bukan hanya terbuka, kita harus aktif untuk membuka telinga kita. Jadi contohnya aja, mungkin aku nyarat ide aja, misalnya baru ide ya. Kotak saran itu sebaiknya disimpan di depan muka gitu. Kotak saran untuk Himasta. Dan kita juga harus apa ya, kayak memamerkan lah ya, ini produk kita loh, ada kotak saran, silahkan. Kita harus bisa menyediakan tempat bagi seluruh elemen Himasta untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan unek-uneknya, entah menyampaikan kekesalannya karena MU kalah 05, pokoknya yang apalah, yang unek-unek apapun, menurutku kita harus bisa lebih terbuka gitu loh. Mungkin banyak yang apa ya, banyak hal yang mungkin menghambat hal itu, mungkin banyak yang memang masih segan juga ke Himasta itu sendiri, banyak yang mungkin juga belum sampai informasinya tentang hal itu, tapi menurutku itu hal yang penting untuk dilakukan, hal yang penting bagi kita untuk memulai gitu loh, memulai aktif untuk mau mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Dan kita nggak bisa hanya mendengarkan sekali, 2 kali, 3 kali, benar, tapi bahwa mendengarkan, aktif mendengarkan itu bisa jalan dari sekarang sampai ke depannya gitu loh. Konsistensinya dijaga, nggak cuma karena kita lagi nggak sibuk kita dengerin, kalau sibuk ya nggak dengerin. No, karena ya itu tadi, harus konsisten di setiap waktu. Terus yang selanjutnya itu aku pingin mahasiswa, banyak mahasiswa
statistika itu yang pikirannya kritis. Pikirannya bukan hanya terbuka tapi juga kritis. Kritis ini bukan berarti orangnya hanya bisa mengkritik ya, bukan hanya memberikan kritik pedas kepada orang lain, tapi kritis itu dalam artian dia bisa apa ya? Setidaknya memikirkan sesuatu yang bagi orang lain itu belum tentu bisa gitu loh. Memikirkan hal-hal yang memang di luar, bukan di luar ya, mungkin bukan di luar batas manusia. Kritis itu dia bisa memberikan saran juga gitu loh. Dia berpikir kritis, memberikan kritik, memberikan saran juga yang membangun. Dia berpikiran yang memang bukan hanya dari masalah itu bukan hanya dipandang dari satu titik doang, tapi dari segala titik gitu. Dari banyak titik sekaligus. Dia bisa melihat suatu permasalahan di sekitarnya itu itu tadi dari banyak sudut pandang gitu loh. Dia juga dan juga aku berharapnya bahwa ada, setidaknya belum tentu semuanya mampu, tapi setidaknya ada yang mau vokal tentang pikirannya yang kritis itu. Vokalnya itu bukan hanya di Himasta doang gitu loh. Kalau vokal di Himasta menurutku lingkupnya terlalu kecil ya. Aku pengen ada yang vokal di lingkungannya MIPA. Vokal di, kalau bisa juga malah bagus nih kalau vokalnya benar-benar terdengar di seluruh GM gitu loh. Vokal bahwa kalau kita tidak suka sampaikan, dan kita juga sampaikannya bukan hanya yang asal-asalan, tapi benar-benar kita sudah pikirkan matang-matang gitu loh. Memang yang salah dari ini, pertimbangannya ini. Jadi itu mungkin ya itu berpikir kritis, karena berpikir kritis juga berhubungan dengan akademik. Aku tidak ingin ada apa nih? Oh enggak jadi, oke. Aku tidak ingin mahasiswa statistika UGM itu, terutama yang ini mungkin tersibukkan dengan dunia ya mungkin kepanitiaan atau organisasi dan lain sebagainya, jadi melupakan kuliahnya, melupakan akademiknya, melupakan hal-hal yang sudah sewajarnya yang menjadi top priority. Top priority kan ya mungkin priority pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi yang bawahnya kan kita sebagai mahasiswa UGM juga harus punya tanggung jawab gitu loh, punya integritas. Nah aku kalau sekarang lihat ya, banyak mahasiswa statistika terutama teman-temanku deh yang ujian aja masih meremehkan ketentuannya gitu loh. Masih banyak yang melupakan jati dirinya sebagai mahasiswa statistika UGM. Menurutku itu juga perlu dirubah, mindsetnya perlu dirubah. Kita semua punya tanggung jawab sebagai mahasiswa, dan kita juga punya harus memikirkan itu, dan juga berhubungan yang berpikir kritis tadi, kita juga mungkin lebih lebih aktif. Salah satu cara untuk vokalnya itu bisa juga dengan mengikuti lomba, dan entah itu bagaimanapun caranya, menurutku ikut lomba apapun itu yang dampaknya positif ya, itu saja, bukan lomba-lomba yang aneh-aneh gitu. Itu menurutku hal yang penting juga untuk disebarluaskan gitu loh. Untuk jadi kita mengajak lebih banyak teman-teman mahasiswa sekalian dari Himasta untuk ikut gitu loh, untuk ikut lombanya itu. Entah itu lombanya mau sekecil apapun, sebesar apapun, itu bukan jadi masalah gitu. Yang penting kita bisa berkreasi juga gitu loh, bukan hanya di lingkungan statistika, tapi juga ke yang lingkungan yang lebih luas lagi. Bisa menunjukkan siapa sih kita itu, seperti itu. Aku udah pengen tanya deh kayak, menurut kamu di masa itu apaan sih? Tapi Himasta itu ya itu tadi, mungkin wadah organisasi yang dimana kita tuh bukan hanya menjalankan tugas kita sebagai organisasi, tapi juga bisa berbagi kebermanfaatan untuk sesama gitu loh. Kita punya sesuatu yang bisa diberikan juga kepada orang lain, bukan hanya kepada anggota, bukan hanya kepada kita ini, tapi juga kepada masyarakat juga. Menurutku Himasta itu juga kalau aku nggak bisa, intinya gini, aku nggak bisa membayangkan kehidupan di statistika tanpa adanya Himasta. Saking pentingnya, karena kalau nggak ada, aku nggak akan tahu tentang informasi mungkin beasiswa. Aku nggak akan tahu informasi kayak olahraga kemarin ya ada POS. Aku nggak akan dapat resensi buku dari admin dan lain sebagainya. Aku nggak bisa dapat informasi banyak yang insight kecil-kecil gitu loh yang dilihat orang gitu. Yang aku lihat tuh memang bermanfaat. Mungkin belum semuanya kita nilai relate lah, kita bisa relate dengan semua yang dihasilkan Himasta. Tapi menurutku kalau nggak ada Himasta tuh ya aku nggak bisa bayangin aja gitu loh.
kita bakal jalannya sendiri-sendiri. Kita nggak akan mikirin sesuatu, nggak akan banyak diskusi, nggak akan banyak ngobrolin tentang kita lagi gitu loh. Dan menurutku masa juga salah satu halnya kita mewadahi orang-orangnya untuk berdiskusi. Entah itu diskusinya mau hal-hal yang kayak lagi diskusinya bukan entah hal yang sepele atau mungkin diskusinya memang serius gitu loh untuk kedepannya. Dan menurutku masa itu sih. Oke. Sekarang masuk ke rapid question. Rapid question ini aku jawabnya cepet atau gimana nih? Yes. Jadi nanti aku bakal ngomong satu kata gitu kan. Terus nanti kamu harus jawabnya dengan satu kata juga. Pertama, bisik. Bumbu. Oke. Lagi tiga. Bersatu. Refleks, Mas. Rumah. Keluarga. Nyaman. Enak. Keluarga. Rumah. Kelima. Tanggung jawab. Pacar. Waduh. Kekasih. Itu sinonim Kak Rama ya. Sayuran. Bisa. Tenang. Damai. Jadi. Diriku sendiri. Nyambung gak nih? Lanjut. Dia ngomong, Zaki diriku sendiri. Emang dirimu sendiri itu apa sih? Karena aku harus percaya diri sama diri sendiri. Kalau ada orang bilang Zaki ya aku langsung efek itu aku. Inilah aku apa adanya gitu. Apa nih? Saran, Ngating. masukan, Teman. berbahagia, Budaya. kelestarian, Memangnya menurut kamu butuh dilestarikan ya budaya? apa? Budaya itu butuh dilestarikan. Tidak selalu semuanya dilestarikan. Tapi menurutku penting juga untuk diingat itu mengapa kita punya budaya itu di awal. Karena kalau misalnya kita budayanya berubah gitu ya, budaya kita berubah tapi kita melupakan yang lama, ya nanti kita ujung-ujungnya nanya lagi kenapa di awal kita berubah ya, apa yang salah dari yang dulu. Menurutku itu penting juga untuk mungkin bukan budayanya itu yang dilestarikan tapi mengapa kita punya budaya itu di awal itu. Itu yang perlu diingat gitu. Kasih kita sesuatu quotes gitu. Iya, quotes. Sebenarnya quotes itu tapi kayak setidaknya. Kata-kata mutiara. Aduh, susah Oh, nih. gitu. Ya akhirnya sama yang ngomongnya tadi. Apa ya? Jangan terlalu keras untuk dirimu sendiri lah. Percayalah bahwa memang penting ya kita mau mementingkan kepentingan bersama atau mungkin kalian juga punya kesibukan sendiri untuk suatu kegiatan yang kalian ikuti, tapi jangan lupa untuk terus sayang pada diri sendiri, sayang pada diri kalian sendiri. Nah kalau kalian bisa sayang pada diri sendiri, sayanglah kepada orang-orang di sekitarmu. Mungkin itu sih. Budaya. Apa?